Baik, terima kasih kembali kepada channel kami Media Politik. Di sini kami akan membahas tentang apa namanya Advokat Arifin Purwanto yang sudah beredar di beberapa media bahwa saudara advokat Arifin Purwanto ini meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ada beberapa hal yang diminta oleh uh, Arifin Purwanto selaku advokat. Jadi beliau itu mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, sekilas saya akan menyampaikan tentang advokat itu. Jadi advokat itu adalah suatu profesi yang mana dia itu kalau bicara tentang gaji tidak digaji oleh pemerintah. Beda dengan profesi-profesi yang lain. Jadi di Indonesia ini suatu profesi yang diakui oleh negara yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah itu adalah advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat seperti itu. Penegak hukum di Indonesia ini sangat banyak, salah satunya ya kepolisian, hakim, jaksa. Untuk polisi, hakim, dan jaksa berkaitan dengan profesi ketiga-tiganya ini, mereka itu dapat upah ataupun gaji dari pemerintah seperti itu, sehingga ada pangkat, golongan, dan lain sebagainya. Sedangkan advokat, walaupun dia itu lembaga penegak hukum yang sudah diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, akan tetapi advokat ini tidak mendapatkan gaji dari pemerintah ataupun negara seperti itu, melainkan dari orang yang membutuhkan bantuan hukum, orang yang membutuhkan pertolongan, pendampingan, dan lain sebagainya, ataupun penasehat, konsultan, dan lain sebagainya seperti itu. Baru di sanalah seorang advokat itu akan mendapatkan upah, seperti apa besar upah, besar kecilnya, dan lain sebagainya. Itu tidak ditetapkan oleh undang-undang dan tidak diatur oleh undang-undang. Kembali kepada topik utama bahwa di beberapa hari yang lalu sampai sekarang jadi perbincangan, jadi pembahasan di beberapa media sosial, baik di kalangan politisi ataupun di luar politisi, baik di kalangan akademisi ataupun di luar akademisi, bahwa ada beberapa persetujuan dari masyarakat apabila permintaan ataupun permohonan dari saudara advokat Arifin Purwanto ini dikabulkan. Karena yang saya amati, yang diajukan oleh Arifin Purwanto ini selaku advokat minta kepada Mahkamah Konstitusi agar yang pertama nomor polisi kendaraan baik di motor ataupun mobil itu berlaku seumur hidup. Karena yang kita ketahui bahwa ketika kita melakukan perpanjangan 5 tahun sekali, di sana itu ada perubahan nomor polisi. Sehingga nomor polisi ini biasanya berlaku 5 tahun sekali, sehingga kalau sudah habis masa berlakunya setelah 5 tahun itu maka harus diperpanjang. Misalkan kita beli motor ataupun beli mobil tahun 2000, sehingga wajib dilakukan perpanjangan plat nomor kepolisian agar menjadi aktif dan tidak pasif dan tidak dinonaktifkan oleh pihak kepolisian, maka harus melakukan perpanjangan dalam 5 tahun sekali. Sehingga itu yang diminta oleh saudara Arifin Purwanto agar nomor polisi ini tidak berlaku 5 tahun sekali seperti halnya yang kita terapkan saat ini. Oleh sebab itu saudara Arifin Purwanto selaku advokat dia meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini tentang lalu lintas dan angkutan umum, sehingga permintaan dia itu agar dari beberapa pasal di dalam undang-undang tersebut diamandemen, dilakukan perubahan. Dari beberapa perubahan itu mungkin nanti bisa ditetapkan bahwa yang diminta tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama itu agar nomor polisi kendaraan baik motor ataupun mobil ataupun kendaraan-kendaraan yang lain itu berlaku seumur hidup seperti halnya KTP. Kita tahu di dalam sejarah bahwa dulu KTP itu kan 5 tahun sekali diperpanjang, 5 tahun sekali diperpanjang. Seiring berjalannya waktu ada beberapa lembaga, ada beberapa pihak baik dari lembaga legislatif, eksekutif mengusulkan agar KTP itu berlaku seumur hidup. Nah, akhirnya sekarang dikenal dengan nama KTP elektronik, sehingga
bisa berlaku seumur hidup. Nah, sama halnya seperti nomor kepolisian ini, karena ketika kita melakukan perpanjangan nomor kepolisian, ini kadang nomor polisi yang cantik itu bisa berubah diganti dengan nomor polisi yang baru. Karena nomor polisi yang cantik itu dirubah berdasarkan request ataupun pesanan-pesanan orang-orang tertentu seperti itu. Sehingga Saudara Arifin Purwanto menginginkan agar nomor kepolisian yang sudah ditetapkan oleh lembaga pemerintah dalam hal ini adalah instansi kepolisian agar itu berlaku seumur hidup, tidak berlaku hanya 5 tahun sekali, harus diperpanjang dan lain sebagainya. Itu permintaan pertama. Jadi permintaan pertama agar nomor kepolisian berlaku seumur hidup, entah bagaimana tekniknya dan juga tata caranya dan juga mekanismenya itu masih belum ada pandangan baik dari lembaga pemerintahan ataupun dari Saudara Arifin Purwanto seperti itu. Jadi beliau itu hanya meminta bahwa kepada pemerintah agar nomor kepolisian itu berlaku seumur hidup, tidak berlaku 5 tahun seperti itu. Permintaan kedua dari Saudara Arifin Purwanto yang ini merupakan eh, tidak kalah penting dengan hal-hal yang sebelumnya, bahwa yang diminta itu adalah STNK berlaku seumur hidup. Karena STNK itu kalau kita tahu baik di motor ataupun mobil itu ada 2 lembar. Ada STNK yang harus diperpanjang 1 tahun sekali, ada STNK yang harus diperpanjang 5 tahun sekali. Sehingga di sana ketika berbarengan antara STNK yang harus diperpanjang 1 tahun sekali berbarengan dengan STNK yang harus perpanjang 5 tahun sekali dalam 1 tahun itu misalkan bersamaan, maka itu menambahkan beban, menambahkan biaya yang berlipat-lipat kepada masyarakat pada umumnya. Jadi menurut saya itu memang sangat dibutuhkan bagi masyarakat kita khususnya di Indonesia, baik orang yang di kelas menengah ke atas ataupun menengah ke bawah, bahwa semisal STNK ini berlaku seumur hidup, yang penting masyarakat itu bayar pajak, saya kira itu tidak begitu membebani terhadap masyarakat seperti itu. Jadi permintaan dari Saudara Arifin Purwanto ini berkaitan dengan STNK seumur hidup itu tidak akan mengurangi pendapatan negara berkaitan dengan pajak, karena masyarakat itu akan tetap dikenai beban pajak. Hanya saja hal ini biar tidak selalu sedikit-sedikit melakukan perpanjangan, sedikit-sedikit melakukan perpanjangan, pergantian plat nomor dan lain sebagainya. Karena ketika permintaan pertama dengan permintaan kedua ini sinkron, saya kira ini menjadi satu sistem, satu arah seperti itu. Yang penting masyarakat tinggal bayar pajak tiap tahun tanpa melakukan perpanjangan plat nomor ataupun STNK dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Permintaan yang terakhir dari Saudara Arifin Purwanto kepada Mahkamah Konstitusi agar SIM berlaku seumur hidup. Karena kalau kita belajar ya di Undang-Undang Nomor 22 itu tentang lalu lintas dan juga tentang undang-undang tentang penerbitan SIM, kalau kita memang mengikuti mekanisme yang ada, bahwa ketika ingin mendapatkan suatu SIM, kalau yang sekarang itu harus terpenuhi syarat administrasinya. Setelah terpenuhi syarat administrasi, kita harus melakukan beberapa tahapan ujian agar memiliki yang namanya surat izin mengemudi seperti itu. Misalkan ada tes psikologi atau ada tes akademisi ataupun keilmuan, tes teori lah biasanya kalau di kepolisian itu dikenal dengan istilah tes teori. Jadi pertama tes psikologi, yang nomor 2 tes teori, baru setelah itu tes praktek. Nah, setelah beberapa tahapan ini dikatakan lolos oleh pihak kepolisian, maka dia itu akan mendapatkan yang namanya SIM, surat izin mengemudi seperti itu, baik surat izin mengemudi yang SIM A, SIM C ataupun SIM B umum, B1 dan lain sebagainya. Nah, menurut saya permintaan Saudara Arif Purwanto ini ya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan sangat disetujui oleh masyarakat. Intinya masyarakat itu merespon aktif apabila SIM ini berlaku seumur hidup. Yang penting menurut saya itu pemerintah ya paling tidak hati-hati diberikan kategori, misalkan sudah ditetapkan SIM ini berlaku seumur hidup. Nah, di sana harus diatur juga di dalam undang-undang apabila ada seseorang yang tidak patuh terhadap lalu lintas, dia punya SIM sampai melanggar 1 kali, 2, 3 kali, maka SIM-nya itu diblokir, tidak masalah.
Yang menjadi masalah kan di sini SIM itu mereka sudah punya SIM, sudah mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seiring berjalannya waktu 5 tahun harus diperpanjang, harus melakukan beberapa tahapan-tahapan yang lain, yang mana itu membuang waktu yang seharusnya bekerja, akhirnya meluangkan waktu untuk melakukan perpanjangan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, saya pribadi apabila permintaan saudara advokat Arifin Purwanto ini dikabulkan oleh pemerintah, tentunya ini, apa namanya, eee untuk meringankan beban masyarakat, baik dari segi pengeluaran dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan, apa namanya, informasi-informasi yang beredar di beberapa media berkaitan dengan pengajuan saudara Arifin Purwanto kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan, untuk melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum, seperti itu. Dan jangan lupa kepada teman-teman untuk memberikan subscribe, like, dan komen apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan ataupun ditanyakan. Insya Allah kami dari tim media politik akan secepatnya untuk melakukan jawaban, mengkonfirmasi, dan lain sebagainya. Kami ucapkan terima kasih.